Mentari terbit belum tinggi, baru sejengkal sepanjang hari. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga berkah atasmu sepanjang hari. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantai indah, pohon kelapa. Hati senang, jiwa gembira. Di sini dengan saudara saya berjumpa. Sebuah kisah yang menunjukkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi seorang nenek tua Yahudi yang sangat membenci beliau. Bahkan si nenek tua itu sering mencaci maki Rasulullah, diludahi bahkan dilempari dengan kotoran oleh si nenek tua tersebut. Tetapi Rasulullah tidak pernah sekalipun terlihat marah kepada si nenek. Beliau selalu sabar atas perbuatan sang nenek kepadanya. Bahkan perbuatan jahat si nenek tua itu dibalas dengan kebaikan hati Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, bagaimanakah kesabaran Rasulullah dalam menghadapi si nenek tua tersebut? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita lengkapnya, mari kita dengarkan bersama-sama. Al-Kisah bermula pada salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi. Jika Nabi ke masjid selalu melewati di depan rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah lewat, si nenek sedang menyapu rumahnya. Buru-buru si nenek mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparnyalah sampah dan debu itu. Rasulullah terkejut, namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Rasulullah berkata, "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Lari kau dari situ," kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah lewat lagi di depan rumah si nenek. Masya Allah, ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi ingin melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha untuk membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah tidak terpengaruh. Begitulah beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah si nenek tersebut. Setiap kali itu pula ia menerima lemparan sampah dan debu. Rasulullah tetap saja tidak marah. Suatu hari Rasulullah lewat lagi di depan rumah sang nenek tersebut. Tapi kali ini lain. Si nenek tidak kelihatan, padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapanya. Tumben, biasanya si nenek pasti ada marahi saya, mun saya lewat di depan rumahnya, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan si nenek tuh. Rasulullah lalu mendatangi tetangga si nenek. "Tahu ke kau kemana nek wan rumah sebelah to? Si an saya melatih nyari to," tanya Rasulullah. "Ngape kau tang pedulian dengan dia, wahai Rasulullah? Ndak anke selama itu dia selalu ngine kau?" Rasulullah hanya tersenyum mendengar pernyataan tetangga si nenek tersebut. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek itu tinggal sebatang kara dan kini sedang sakit keras. Maka bergegaslah Nabi Muhammad menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak makanan, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya, tahulah ia siapa yang sebenarnya membantu. Begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus, si nenek meneteskan air mata. Selama ini tidak ada yang mau merawat dirinya, tapi
Justru orang yang selama ini dihinanya dengan penuh kasih sayang telah peduli dan mau merawatnya. Mulianya hati Rasulullah, pikir si nenek. Lalu nenek tua renta itu meminta maaf kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Nek Wan minta maaf, selama itu selalu salah sangka dengan kau, selalu melemparmun kau lewat di depan rumah Nek Wan, kata si nenek tua itu. Akhirnya si nenek yang selalu melempar sampah, debu, bahkan kotoran itu masuk Islam. Ia kemudian menjadi salah seorang muslimah Yahudi yang taat di masa Rasulullah. Beginilah salah satu kisah tentang kemuliaan dan kebeningan hati Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para sahabat dan orang-orang yang pernah mengenal beliau begitu menyayangi beliau. Ketika beliau wafat, orang segagah Umar bin Khattab juga menangis terseduh-seduh. Kisah ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa dan berharga bagi banyak orang. Dengan kemuliaan hati Rasulullah, kita dapat belajar tidak seharusnya perbuatan orang yang jahat kepada kita harus dibalas dengan kejahatan pula.